Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah, akan mempresentasikan tugas portofolio. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Jihan Alia Safira, yang kedua, Rafida Adinda, dan yang ketiga, saya sendiri, Zahra Putri Adisa. Iya, 3 perusahaan emiten yang kita pilih itu yang pertama ada PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS, yang kedua ada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau PNBS, dan yang ketiga ada PT Bank BTPN Syariah Tbk atau BTPS. Pokok pembahasan yang akan kita paparkan juga ada 3. Yang pertama itu ada profil emiten, jadi nanti kita akan menjelaskan sedikit background singkat dari ketiga perusahaan emiten. Yang kedua ada analisa fundamental yang terdiri dari analisa makroekonomi, yaitu PDB dan inflasi. Yang kedua ada analisa industri, dan yang ketiga ada analisa laporan keuangan. Terus selanjutnya ada analisa teknikal yang terdiri dari return ekspektasi dan risiko, dan grafik tren harga saham. Nah, masuk ke yang pertama yaitu profil emiten. Seperti yang tadi udah dipaparkan, kita mengambil 3 perusahaan dari perbankan syariah. Lanjut. Nah, yang pertama ini ada profil singkat dari PT Bank Syariah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BSI. Jadi tanggal didirikannya BSI itu 1 Februari 2021. Dan seperti yang kita semua tahu, BSI ini perusahaan yang berada di bidang perbankan. Nah, BSI mulai beroperasi pada 2021 dan mulai tercatat di bursa pun pada 2021. Jadi BEI itu mengumumkan adanya pergantian nama saham itu adanya di 2021. Nah, kantor pusat BSI ada di Jalan Abdul Muiz nomor 2 sampai 4 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Nah, visi dari BSI ini menjadi masuk ke dalam top 10 Global Islamic Bank. Nah, misinya ada 3, yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, yang kedua menjadi bank yang besar dan memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, nah yang ketiga menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Nah, komposisi pemegang saham BSI itu yang pertama terdiri dari PT Bank Mandiri, itu sebesar 51,2%, selanjutnya ada PT Bank BNI, itu ada 25%, terus ada PT BRI, itu ada 17,4%, selanjutnya DPLK BRI saham syariah 2% dan publik 4,4%. Nah, selanjutnya ada PT Bank Panin Dubai Syariah. Jadi tanggal didirikan Bank Panin ini sebenarnya ada di 8 Januari 1972. Waktu itu namanya Bank Pasar Bersaudara. Nah, selanjutnya Bank Panin Syariah itu mulai dikenal pada tanggal 3 Agustus 2009. Sama seperti tadi, ketiga emiten kita ini perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Nah, PT Bank Panin Dubai Syariah ini mulai beroperasi dengan nama Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2009 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2014. Kantor pusatnya ada di Jakarta Barat. Visi dari Bank Panin itu menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif. Nah, misinya itu peran aktif perseroan dalam bekerja sama dengan regulator secara profesional mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan. Nah, komposisi pemegang saham dari Bank Panin itu yang pertama itu ada bank induknya atau Bank Panin. Itu terdiri dari 50,22%. Nah, selanjutnya itu ada Bank Dubai Islamic Bank. Dubai Islamic Bank itu ada 38,25%. Selanjutnya ada berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk adalah menjalankan kegiatan jasa umum perbankan dengan prinsip syariah atau BUS. Selanjutnya ada PT Bank BTPN Syariah Tbk. Tanggal didirikannya sebenarnya BTPN Syariah itu ada di 7 Maret 1991. Pada saat itu nama Bank BTPN Syariah itu Bank Purba. Namun dikenalnya sebagai Bank BTPN Syariah itu pada tanggal 22 Mei 2014. Sama Bank BTPN juga
bergeraknya di bidang perbankan dan mulai beroperasinya tanggal 2014. Nah, bank ini tuh tercatat di BEI itu tanggal 8 Mei 2018. Kantor pusatnya juga ada di Jakarta Selatan. Untuk visinya, Bank BTPN ini menjadi bank syariah terbaik sekaligus mengembangkan keuangan inklusi sehingga dapat mengubah kehidupan jutaan masyarakat. Misinya bekerja sama menciptakan peluang pertumbuhan usaha dan mencapai kehidupan yang lebih berarti. Nah, komposisinya itu pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah TBK, yaitu Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK atau BTPN sebanyak 63% dan PT Tripurta Persada Rahmat sebesar 27%. Nah, selanjutnya ada analisis fundamental. Jadi, analisis fundamental ini adalah metode pengukuran yang digunakan investor untuk mengetahui keamanan dari nilai saham. Nah, indikator yang digunakan dalam analisis fundamental itu biasanya ada ROE dan price to earning ratio dan lainnya. Tujuan utama sebuah analisis fundamental itu adalah untuk memperoleh pertimbangan harga untuk dibandingkan dengan harga sekuritas saat ini. Nah, dengan ini investor tuh dapat menilai apakah sekuritas tersebut termasuk overvalue atau undervalue. Nah, selanjutnya ada analisis makroekonomi. Salah satu indikator perusahaan-perusahaan perbankan yang memiliki kinerja yang bagus itu akan tercermin dari harga saham perusahaan yang diperdagangkan di BEI. Jadi semakin tinggi harga saham, maka itu tuh menunjukkan bahwa permintaan juga semakin tinggi. Nah, adanya permintaan yang tinggi ini juga menunjukkan bahwa saham tersebut tuh sangat diminati oleh masyarakat. Nah, bisa dilihat dari tabel ini adalah harga per lembar saham dari ketiga emiten pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Nah, untuk dari tabel bisa dilihat ya, jadi PT Bank BTPN Syariah ini memiliki harga per lembar yang paling tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa permintaannya juga semakin besar. Lebih tinggi daripada kedua bank lainnya. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada interpretasi yang lebih lengkap dari tabel tadi. Selanjutnya. Ya, next. Nah, yang kedua ini ada analisis industri. Menurut Porter 1980 telah mengungkapkan 5 kekuatan persaingan atau 5 competition forces yang menentukan kekuatan perusahaan dalam industri untuk mendapat keuntungan yang memadai. 5 kekuatan ini yang menentukan struktur industri dan intensitas persaingan. 5 kekuatan tersebut adalah yang pertama, ancaman produk pengganti, yang kedua, ancaman pesaing yang ada, yang ketiga, ancaman pendatang baru, dan yang keempat, daya tawar pemasok serta 5, daya tawar konsumen. Nah, yang pertama, ancaman pendatang baru. Pendatang baru dalam industri biasanya membawa kapasitas baru. Hal ini terutama jika dilakukan oleh pemain yang sudah pengalaman dalam dunia keuangan. Bank konvensional atau non-syariah dapat masuk ke dalam industri perbankan syariah, baik dengan mendirikan bank umum baru maupun dengan mendirikan unit usaha syariah. Nah, kita ambil contohnya itu dari Bank BSI. Jadi kan seperti yang diketahui tadi ya, Bank BSI itu kan belum lama berdirinya, tapi dia dalam laman IDX itu udah masuk ke 7 bank terbaik di Indonesia. Itu salah satu BSI salah satu pendatang baru. Nah, yang kedua itu ada kekuatan penawaran pemasok. Pemasok bank merupakan pemasok dana. Pemasok dana utama bank adalah nasabah penyimpan dan atau dari bank lain. Begitu pula dengan bank syariah yang mendapatkan dana dari masyarakat penyimpan dana, baik individu maupun organisasi atau korporasi, baik kecil maupun besar. Nah, yang C ada persaingan di antara bank syariah yang telah ada. Beberapa penentu persaingan perusahaan yang telah ada, dalam hal ini bank syariah, menurut Michael E. Porter 1980 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pesaing. Terus selanjutnya ada tingkat pertumbuhan industri. Selanjutnya ada karakteristik barang atau jasa. Dalam hal ini berarti jasa. Selanjutnya ada diversitas pesaing.
Selanjutnya ada ancaman produk atau jasa pengganti. Produk pengganti muncul dalam bentuk berbeda, tetapi dalam memuaskan kebutuhan yang sama dari produk industri. Menurut Porter 1980, penggantian produk membatasi pendapatan potensial dari suatu industri karena akan menentukan batas atas pada harga-harga produk perusahaan dalam suatu industri. Dengan kata lain, batas atas pada harga-harga perusahaan dalam suatu industri berpengaruh terhadap laba. Nah, yang D, ada kekuatan penawaran pembelian atau nasabah. Pembelian mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk menekan turunnya harga, permintaan terhadap kualitas atau jasa yang lebih baik, dan memainkan peran untuk melawan satu pesaing dengan lainnya. Pembeli jasa bank adalah nasabah, baik nasabah penyimpan maupun peminjam atau pengambil kredit. Nasabah membeli jasa dengan memberikan pendapatan pada bank, baik dari fee base atau pendapatan dari biaya jasa yang didapat dari nasabah maupun spread base atau pendapatan selisih bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Zahra. Saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus current ratio dan quick ratio. Perusahaan dianggap aman jika memiliki nilai current ratio adalah 200%, sedangkan berdasarkan nilai quick ratio, perusahaan dianggap aman jika nilainya semakin tinggi. Nah, rumus current ratio ini adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Bisa dilihat di sini dari PT Bank Syariah Indonesia memiliki current ratio pada tahun 2020 sebesar 1,099 kali dan pada tahun 2021 sebesar 1,106 kali. Artinya, pada tahun 2020 jumlah aktiva lancar sebanyak 1,099 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,099 harta lancar atau 1,099 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah aktiva lancar sebanyak 1,106 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,106 harta lancar atau 1,106 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Boleh di next? Selanjutnya ini current ratio tahun 2020 dan 2021 Bank Panin Dubai Syariah. Pada tahun 2020, jumlah aktiva lancar sebanyak 1,380 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,380 harta lancar atau 1,380 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah aktiva lancar sebanyak 1,339 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,339 harta lancar atau 1,339 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Selanjutnya, Bank BTPN Syariah. Pada tahun 2020, jumlah aktiva lancar sebanyak 1,272 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,272 harta lancar atau 1,272 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah aktiva lancar sebanyak 1,315 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,315 harta lancar atau 1,315 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Selanjutnya ada quick ratio, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumusnya itu aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Di sini ada PT BSI, quick ratio-nya itu tahun 2020 1,099 kali, dan pada tahun 2021 1,106 kali. Untuk Bank Panin Dubai Syariah, pada tahun 2020 quick ratio-nya memiliki 1,380 kali, dan tahun 2021 1,339 kali. Selanjutnya, Bank BTPN Syariah, quick ratio-nya pada tahun 2020 1,272 kali atau 1,315 kali. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa sebelumnya quick ratio yang baik ini bernilai 1. Dengan demikian, ketika perusahaan dinilai baik dalam memenuhi kewajibannya, baik pada tahun 2020 maupun 2021. Namun apabila dilihat di sini Bank Panin yang memiliki quick ratio yang paling tinggi dibanding yang lainnya. Boleh di next?
Selanjutnya cash ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dari sini, dari PT BSI, cash ratio tahun 2020 0,180 kali, dan pada tahun 2021 0,151 kali. Bank Panin pada tahun 2020 0,131 dan pada tahun 2021 0,025. Dan Bank BTPN Syariah pada tahun 2020 0,047 dan pada tahun 2021 0,049 kali. Untuk cash ratio ini rumusnya kas tambah setara kas dibagi utang lancar. Nah, nilai cash ratio yang baik itu lebih dari 1. Sedangkan ketiga perusahaan memiliki nilai cash ratio yang kurang dari 1. Hal ini menunjukkan ketiga perusahaan tidak memiliki cukup kas atau setara kas untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Next. Selanjutnya cash turnover ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas perusahaan dalam mengelola dana kasnya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan. Rumusnya itu penjualan dibagi kas rata-rata dan setara kas. Untuk PT BSI, cash turnover-nya tahun 2020 0,4, cash turnover yang 2021 0,432, dan pada Bank Panin Dubai Syariah, cash turnover 2020-nya 0,032 dan pada tahun 2021 0,086. Dan terakhir BTPN Syariah, cash turnover 2020-nya 0,055 dan pada tahun 2021 0,069. Nah, semakin tinggi nilai cash turnover rasio, maka semakin baik. Bisa dilihat dalam periode 2020 sampai dengan 2021, BSI ini memiliki cash turnover ratio yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lainnya. Boleh di next. Selanjutnya analisis rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio solvabilitas dapat dihitung menggunakan DAR, DER, long term leverage, dan short term leverage. Yang pertama itu debt to asset ratio atau DAR. Rasio ini mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, atau mengukur persentase berapa besar dana yang berasal dari utang. Apabila nilai DAR lebih dari 1,0, maka solvabilitas perusahaan sedang dalam masalah. Oh ya, rumus dari DAR ini adalah total utang dibagi total aset. Dan untuk PT BSI pada tahun 2020 sebesar 0,9, tahun 2021 0,9 juga, pada Bank Panin pada tahun 2020 0,72, dan pada 2021 meningkat jadi 0,74, pada Bank BTPN Syariah pada tahun 2020 0,001 dan pada tahun 2021 0,00054. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa nilai debt to asset ratio BTPN itu kan kurang dari 0,5. Artinya aset perusahaan dibiayai dari ekuitas atau modal sendiri. Sedangkan nilai debt to asset rasio BSI dan Bank Panin itu lebih dari 0,5. Artinya aset perusahaan dibiayai dari hutang. Selanjutnya ada debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan, dengan maksud untuk mengetahui berapa jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Nilai optimal DER ini adalah 2,0. Pada Bank BSI ini yang pada tahun 2020 sebesar 10,02 dan pada tahun 2021 9,4. Pada Bank Panin tahun 2020 sebesar 2,6 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar menjadi 2,9. Dan pada Bank BTPN pada tahun 2020 0,0058 dan pada tahun 2021 0,0028. Nah, semakin rendah rasio DER ini akan semakin bagus kondisi fundamental perusahaannya. Bila dilihat dari data tersebut, bank dengan nilai rasio DER yang paling baik adalah Bank BTPN Syariah, karena besarnya utang perusahaan lebih kecil dibandingkan besaran aset yang dimilikinya. Selanjutnya, long-term debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal usaha dibiayai oleh hutang jangka panjang. Rasio ini membandingkan jumlah utang jangka panjang perusahaan dengan ekuitas yang dimilikinya. Rumusnya adalah hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Pada Bank BSI tahun 2020
sebesar 20,1% dan pada tahun 2021 20,3%. Kemudian Bank Panin Dubai pada tahun 2020 2,06% dan pada tahun 2021 2,28%. Dan untuk BTPN Syariah pada tahun 2020 11% dan pada tahun 2021 13,5%. Semakin kecil angka yang dihasilkan, maka risiko kerugian juga semakin kecil. Nah, apabila kita lihat dari data tersebut, Bank Panin Syariah memiliki angka rata-rata dari 2 tahun terakhir yaitu 2%. Angka ini lebih kecil dibandingkan yang lainnya, artinya Bank Panin memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya, analisis rasio aktivitas, yaitu rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang pertama, fixed asset turnover, yaitu rasio yang menunjukkan cara suatu perusahaan memanfaatkan aset tetapnya. Rasio ini bisa dikatakan rasio untuk mengukur efisiensi dan produktivitas aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Rumus dari fixed asset turnover adalah pendapatan dibagi rata-rata aset tetap. Dan pada PT BSI ini, turnover-nya tahun 2020 adalah 0,039 dan pada tahun 2021 0,041. Artinya pada tahun 2020, setiap Rp1 aktiva tetap menghasilkan 0,039 rupiah penjualan. Sedangkan pada tahun 2021, setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 0,041 rupiah penjualan. Untuk PT Bank Panin Dubai, pada tahun 2020 0,50 dan pada tahun 2021 1,39. Artinya pada tahun 2020, setiap Rp1 aktiva tetap menghasilkan 0,5030 penjualan rupiah. Sedangkan pada tahun 2021, setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 1,3997 rupiah penjualan. Dan pada Bank BTPN Syariah, pada tahun 2020 sebesar 0,0082 dan pada tahun 2021 0,0111. Artinya pada tahun 2020 setiap Rp1 aktiva tetap menghasilkan 0,0082 rupiah penjualan. Sedangkan pada tahun 2021 setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 0,0111 rupiah penjualan. Selanjutnya working capital turnover ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak modal kerja berputar dalam satu periode. Rumusnya adalah penjualan tahunan bersih dibagi modal kerja. Untuk PT BSI tahun 2020 sebesar 0,4244 dan pada tahun 2021 0,4248. Artinya pada tahun 2020 setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 0,42 rupiah penjualan. Sedangkan tahun 2021 setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 0,4248 penjualan. Untuk Bank Panin, working capital-nya tahun 2020 0,07 dan pada tahun 2021 0,09. Artinya, pada tahun 2020, setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 0,0756 rupiah penjualan, sedangkan pada tahun 2021, setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 0,09 rupiah penjualan. Dan untuk Bank BTPN pada tahun 2020, 0,146 dan pada tahun 2021 0,12. Artinya pada tahun 2020 setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 0,14 rupiah penjualan, sedangkan pada tahun 2021 setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 0,12 rupiah penjualan. Selanjutnya analisis rasio solvabilitas, yaitu analisis rasio rentabilitas, yaitu rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam waktu periode tertentu. Di sini ada empat bagian ya, ada return on asset, return on equity, gross profit margin, dan net profit margin. Untuk ROA itu rumusnya laba bersih dibagi total aset. Untuk ROE, laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Dan untuk gross profit margin atau GPM, rumusnya laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Dan untuk net profit margin, rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Ready next. Berdasarkan data di atas dapat dilihat pada NPM, ROE, dan ROA PT BSI mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini bisa dikatakan karena kurangnya efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal sendiri.
Untuk GPM mengalami penurunan dari tahun 2021, sedangkan NPM juga menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini karena meningkatnya biaya-biaya yang mengakibatkan menurunnya laba. Untuk PT Bank Panin Dubai memiliki margin laba yang dapat dinilai kurang baik karena memiliki penurunan margin laba. Hal ini berarti biaya-biaya relatif tinggi dengan harga barang yang agak tinggi. Pada GPM dapat dinilai kurang baik karena memiliki margin laba di bawah tahun dasar. Dan pada ROA dapat diartikan juga kurang baik karena perusahaan ini dapat dikatakan perusahaan yang kurang liquid karena memiliki penurunan nilai aset. Untuk return on equity tahun 2021 juga dikatakan sangat kurang baik karena menunjukkan kurangnya efisiensi penggunaan modal sendiri dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk net profit margin, Bank BTPN Syariah memiliki margin laba yang dapat dinilai kurang baik karena minus atau dikatakan rugi. Pada GPM dapat dinilai kurang baik juga karena memiliki margin laba di bawah tahun dasar. Dan pada ROA dapat diartikan juga kurang baik karena perusahaan ini dapat dikatakan perusahaan yang kurang liquid karena memiliki penurunan nilai aset. Dan untuk ROE tahun 2021 juga dikatakan kurang baik karena menunjukkan kurangnya efisiensi penggunaan modal sendiri dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada market value, yaitu terbagi dari earning per share dengan rumus laba bersih dikurang dividen pilihan, kemudian ada price earning ratio dengan rumus harga saham per lembar atau EPS, dan price to book value ratio, yaitu rumusnya harga saham per lembar dibagi book value. Rasio evaluasi pada earning per share ini adalah rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Pada PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bank Panin, dapat dilihat bahwa manajemen berhasil dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham, akan tetapi mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PT Bank BTPN dinilai belum berhasil dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Untuk price to earning ratio dan price to book value ratio, Bank Panin dan Bank BTPN mengalami penurunan. Sedangkan price to earning ratio dan price to book value rasio Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan. Dan untuk market value juga mengalami penurunan untuk PT Bank Panin Dubai Syariah dari kurang lebih 309 triliun rupiah menjadi 150 triliun rupiah. Dan untuk PT Bank BTPN dari kurang lebih 1,2 triliun rupiah menjadi 1,08 triliun rupiah. Sedangkan market value BSI mengalami peningkatan dari 53,5 miliar rupiah menjadi sebesar 128,4 miliar rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Yang ketiga ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah cara menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan perangkat statistik seperti grafik dan rumus matematis. Tujuan mempelajari analisis teknikal ialah agar investor atau trader dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lampau, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa depan. Analisis teknikal berperan penting dalam menunjukkan chart, harga saham, tren yang terjadi, support dan resisten, serta waktu yang tepat untuk menjual maupun membeli dengan bantuan indikator. Berdasarkan return realisasi, investor dapat memprediksi return yang diharapkan yang terjadi di masa yang akan datang. Return yang diharapkan inilah yang dinamakan return ekspektasi. Risiko investasi ditunjukkan dengan besarnya penyimpangan atau deviasi hasil yang diterima dengan hasil yang diharapkan. Maka besarnya risiko diukur dengan besarnya standar deviasi atau varian. Yang pertama ada return ekspektasi dan risiko. Dari hasil tabel di atas dapat menunjukkan selama periode November sampai Desember 2021, saham BRI BRIS menghasilkan expected return sebesar minus 0,35% dengan tingkat risiko 4,314% dan coefficient of variance minus 12,32%. Kemudian pada saham PNBS menghasilkan expected return sebesar minus 0,56% dengan tingkat resikonya sebesar 1,877% dan coefficient or variance-nya minus 3,35%.
Selanjutnya pada saham BTPS menghasilkan expected return sebesar minus 0,27% dengan tingkat resikonya 1,429% dan coefficient of variance-nya minus 5,30%. Yang kedua, grafik tren harga saham. Pada Bank Syariah Indonesia atau BRIS, saham BRIS seperti pada grafik di atas mengalami penurunan dan kenaikan dari bulan November sampai dengan Desember 2021. Pada tanggal 12 November, saham BRIS naik sebesar 0,49% dari Rp2.060. Bursa Efek Indonesia mencatat total nilai transaksi saham BRIS mencapai 9,70 miliar, sedangkan volume saham yang ditransaksikan mencapai 46.710 lot. Dengan earning per share-nya atau laba bersih per sahamnya Rp73. Maka price to earning ratio atau PER saham ini 28,22 kali. Adapun price to book value-nya itu 3,52 kali. Selanjutnya, sedangkan saat memasuki bulan Desember, saham BRIS mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sejak tanggal 1 Desember hingga 24 Desember, saham BRIS merah selama 12 hari dan hijau selama 6 hari, yaitu pada tanggal 3, 6, 8, 10, 23, dan 24. Pada tanggal 8 Desember, saham BRIS mencapai nilai tertinggi, yaitu sebesar 1.915, dan pada tanggal 22 Desember, saham BRIS menyentuh titik terendah, yaitu sebesar 1.765. Yang kedua, pada Bank Panindo Bay Syariah, saham Bank Panindo Bay Syariah atau PNBS terlihat pada grafik di atas, tren harga harian sahamnya mengalami grafik penurunan dan juga kenaikan dari bulan November sampai dengan Desember 2021. Jika dilihat dalam time frame, 1 hour saham PNBS masih mengalami tren yang sideways, artinya saham tersebut tidak dalam uptrend dan juga downtrend. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak bergerak terlalu jauh range harga dari harga saham tersebut pada November sampai dengan Desember. Pada bulan November, saham tersebut sudah berhasil naik sebanyak 15,37% dengan catatan harga tertinggi berada pada 98 dan harga terendahnya berada pada Rp84 hingga Rp87. Selanjutnya, pada bulan Desember, jika dilihat pada grafik saham PNBS, semakin berada pada tren sideways, di mana dari awal bulan Desember sampai akhir bulan Desember, harga saham tersebut dimulai dengan harga Rp84. Kemudian naik sedikit menjadi Rp87, lalu turun kembali menjadi Rp83, hingga Rp85 dan begitu seterusnya. Kemudian saham PNBS pada tanggal 13 Desember menyentuh harga tertingginya untuk bulan ini yaitu sebesar Rp95. Dan pada tanggal 2 Desember 2021 menyentuh titik terendahnya sebesar Rp83. Yang ketiga ada Bank BTPN Syariah. Saham BTPS yang terlihat pada grafik tren harga harian saham di atas mengalami penurunan dan kenaikan dari bulan November sampai dengan Desember 2021. Pada tanggal 6 Desember, saham BTPS naik 3,1% dari 3.350. Bursa Efek Indonesia mencatat total nilai transaksi saham BTPN Syariah mencapai 809,97 miliar, sedangkan volume saham ditransaksikan mencapai 46.710 lot. Dengan earning per share-nya atau laba bersih per sahamnya itu 3.350. Maka price earning ratio-nya saham ini 28,22 kali. Adapun price to book value-nya atau PBV-nya 5,6 kali. Pada tanggal 22 Desember, saham BTPN Syariah menyentuh titik terendah yaitu sebesar 3.350. Maka kesimpulannya adalah kondisi perekonomian Indonesia bisa dibilang cukup stabil.
karena menunjukkan nilai positif untuk berinvestasi saham. Setiap perusahaan juga berlomba untuk meningkatkan harga lembar per saham dari tahun sebelumnya. Pada analisis perusahaan bank dengan harga per lembar tertinggi pada periode 2020-2021 ada pada Bank BTPN Syariah. Namun di samping itu, Bank BTPN juga mengalami penurunan harga per lembar sahamnya. Dari analisis fundamental dan teknikal, sebaiknya investor membeli saham BSI karena kondisi fundamentalnya baik dan juga menunjukkan sinyal buy. Selain itu, jika kalian merupakan tipe investor yang konservatif atau tipe investor dengan profil resiko rendah, maka lebih baik memilih saham BRIS karena memiliki tingkat resiko yang rendah di antara ketiga saham tersebut. Hal ini dikarenakan fundamental perusahaan tersebut bagus, maka saham tersebut cocok untuk dibeli atau dicicil dan di-keep untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk saham PNBS sendiri tidak disarankan untuk dibeli, akan tetapi disarankan untuk dijual karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba atau ROE yang tergolong paling rendah di antara ketiga saham tersebut.